Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, minggu lalu kita membaca Injil dari Yohanes bab 6 tentang Yesus yang adalah roti kehidupan, dan sekarang kita memasuki Yohanes 10 di mana Tuhan Yesus memperkenalkan diri sebagai pertama gembala yang baik, dan kedua sebagai pintu gerbang dari kawanan atau dari kandang. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, kok Yesus mengatakan diri sebagai pintu atau sebagai gerbang? Yesus tidak mengatakan saya penjaga gerbang, tidak. Yesus mengatakan saya adalah pintu atau gerbang. Kenapa demikian ya? Kok terkesan aneh ya. Tapi kalau Yesus bilang aku adalah roti hidup, ya sebenarnya tidak begitu aneh saat Yesus bilang saya adalah pintu gerbang dari kawanan domba. Mungkin untuk membantu kita lebih mengerti kenapa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pintu gerbang, kita mungkin harus sedikit kembali ya ke zamannya Tuhan Yesus. Sebagai warga kota Surabaya atau warga kota perkotaan, ya mungkin kita agak sulit untuk membayangkan ya memelihara domba itu seperti apa ya. Memelihara domba itu seperti apa? Karena di rumah mungkin hewan peliharaannya mungkin ya kucing Persia gitu ya, atau Chihuahua, atau Poodle ya, atau Komodo ya, saya nggak tahu apa ya. Dan biasanya kalau kita berbicara tentang kandang ya, tempat menyimpan hewan ya biasanya berbentuk kerangkeng ya, tergantung berapa besar hewan yang kita punya ya. Tetapi kalau kita mengunjungi, sebagai contoh mengunjungi kebun binatang dan melihat ya domba ya, kumpulan domba, ternak domba, kita akan mengetahui bahwa para domba-domba ini tidak bisa disimpan atau ditaruh di dalam ya kandang tertutup. Mereka membutuhkan open space ya, ruang terbuka untuk tidak stres, untuk berkembang dan hidup. Ya, dari sini kita bisa kembali ke zamannya Tuhan Yesus, di mana padang dan tempat yang terbuka adalah sangat penting untuk pengembalaan. Dan berbicara tentang kandang domba untuk kawanan domba, pada zaman Tuhan Yesus itu tempat terbuka, kemudian dikelilingi oleh pagar batu ya. Pagar batunya mungkin sekitar 1 meter ya, 1,5 meter, tingginya sekitar segitu. Ya, dan tergantung seberapa besar
gembalaannya ya, dan juga itu akan menentukan seberapa besar kandang domba tersebut. Dan biasanya hanya ada satu pintu akses ya, keluar masuk dari tempat kandang domba yang besar itu. Dan setiap hari gembala akan membawa domba-dombanya untuk mencari makanan, rumput-rumput, mencari sumber air, itu pagi, siang, sore, dan pada malam hari mereka akan kembali masuk ke kandang batu tersebut ya. Dan biasanya sang gembala ini ya akan menjaga saat malam juga, dan akan beristirahat di sekitar domba-dombanya. Di mana dia menjaga, di mana dia beristirahat, ya di pintu gerbang tadi. Jadi kita bisa lihat kenapa Yesus bilang gembala yang baik itu adalah pintu gerbang juga. Karena memang gembala yang baik itu tidur dan berjaga di pintu gerbang ya kandang domba. Sehingga dia secara langsung juga menjadi pintu bagi domba-dombanya. Ya, dan pekerjaan gembala ini cukup sulit karena setiap hari harus bekerja hampir 24 jam tinggal bersama domba-dombanya. Dan karena tinggal 24 jam dengan domba-dombanya hampir setiap hari ya, dan bertahun-tahun dari dombanya lahir sampai dombanya mati, dia pasti kenal dengan domba-dombanya. Setiap domba ada namanya. Dan karena dombanya juga tinggal bersama gembala, ya dombanya tahu suara sang gembala. Jadi saat Yesus bilang saya adalah gembala yang baik, saya adalah pintu ya, berarti Tuhan Yesus bilang dia menjaga kita siang dan malam ya, dia memberikan kita padang yang berlimpah luah, dia memberikan kita sumber air, dia memastikan bahwa dia kenal kita satu persatu. Jadi betapa dekatnya Tuhan Yesus dengan kita sebagai gembala yang baik. Tetapi kadang-kadang ya dombanya ini walaupun kenal dengan sang gembala, kadang-kadang masih keras kepala ya, masih tidak mau mendengar sang gembala. Beberapa hari yang lalu sempat viral ada sebuah video pendek ya, ada domba yang masuk ke dalam solokan ya, kepalanya di bawah kaki ya, nyungsep gitu ya bahasa Jawanya ya. Dan ada satu orang laki-laki, mungkin gembalanya, mencoba mengeluarkan sang domba. Ya akhirnya setelah berusaha, dombanya berhasil keluar. Tapi dombanya kemudian lari lagi ya, loncat-loncat ke sana kemari, masuk lagi ya, nyungsep lagi ke dalam gotnya tadi ya, dalam lubang tadi ya. Mungkin kadang-kadang kita seperti itu ya. Kita begitu keras kepala, walaupun sudah disayang, dijaga, dirawat oleh sang gembala baik, kita masih mau dengan cara kita sendiri, kita masih mau dengan keinginan kita sendiri, sehingga kita pun ya masuk lagi ke dalam got ya, masuk lagi ke dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, Injil hari ini mengajak kita merenungkan sejauh mana kita mau ikut Tuhan Yesus untuk mendengar suaranya. Amin.